Pengelasan berkaitan erat dengan logam yang akan dilas. Pemilihan bahan tambah atau filler rod dan penggunaan nyala api harus disesuaikan dengan jenis logam yang akan kita las. Pengelasan logam yang mengandung unsur Fe atau ferro tentu saja berbeda dengan pengelasan aluminium. Saya akan menunjukkan pengelasan dengan menggunakan mild steel atau baja karbon rendah. Untuk itu saya akan menjelaskan dulu apa itu baja karbon rendah dan spesifikasi bahan tambah. Baja adalah besi yang memiliki kadar karbon lebih dari 0,005%. Pemberian unsur karbon ini ditujukan agar logam tersebut memiliki sifat yang kuat dan dapat digunakan sebagai bahan teknik. Mengingat Fe secara murni tidak dapat digunakan karena sifatnya yang terlalu lunak dan mudah korosi. Semakin tinggi kadar karbon, maka semakin kuat logam tersebut, namun akan cenderung getas. Pemberian unsur Mg atau mangan menjadikan sifat baja akan menjadi tangguh, yaitu kuat namun tidak getas. Selain itu, memberikan perlakuan panas ini sangat mempengaruhi sifat. Hal-hal yang perlu kita ingat dari baja karbon adalah kadar karbon sangat mempengaruhi sifat mekanis logam besi. Kadar karbon terlarut maksimal pada besi Fe adalah 0,005%. Selebihnya akan menjadi baja. Kemudian baja karbon rendah memiliki kadar C 0,05% sampai 0,35%. Baja karbon menengah memiliki unsur C 0,4% sampai 0,5%. Sedangkan untuk baja karbon tinggi memiliki unsur C lebih dari 0,6%. Selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana cara membaca kode dari baja karbon sesuai standar ICSAE atau American Iron and Steel Institute dan Society of Automotive Engineers. Angka pertama merupakan logam dasar, kemudian angka kedua adalah unsur paduannya, sedangkan 3 angka terakhir merupakan 1/100% kadar karbon. Contohnya adalah SAE 1045. Ini berarti untuk angka 1 adalah baja karbon, sedangkan angka kedua yaitu angka 0 merupakan persentase paduan atau persentase alloy, yaitu tidak ada, berarti ini merupakan baja murni. Dan angka 45 merupakan kadar karbon 0,45%. Dan ini merupakan kode jenis bahan menurut ICSAE. Baja karbon selalu diawali dengan angka 1. Contohnya baja karbon biasa itu 10, sedangkan baja free machining 11, dan seterusnya. Cara praktis untuk mengetahui jenis bahan, terutama baja karbon, adalah dengan cara menggerinda logam tersebut dan menganalisa hasil percikan atau bunga api. Nah, untuk gambar A ini merupakan kadar karbon rendah, di mana bunga api itu sangat panjang. Sedangkan untuk gambar B, baja karbon tinggi, loncatan bunga api itu pendek namun banyak, dan seterusnya. Kemudian adalah bahan tambah atau filler rod. Nah,
Pemilihan bahan tambah ini disesuaikan dengan logam yang akan dilas. Juga disesuaikan dengan kekuatan tarik dan keuletan lasan yang diharapkan. Selain itu disesuaikan dengan tebal logam yang akan dilas, yaitu ini akan mempengaruhi diameter kawat las yang akan kita gunakan. Selanjutnya adalah klasifikasi bahan tambah. Klasifikasi bahan tambah ini dibagi dua, yaitu ferro dan non ferro. Untuk yang ferro meliputi baja karbon dan paduannya, sedangkan untuk yang non ferro seperti perunggu, aluminium dan paduannya, magnesium dan paduannya, tembaga dan paduannya, dan perak. Selanjutnya adalah pembacaan kode dari filler rod. Ini menurut standar AWS. Nah, R adalah welding rod yang dapat pemanasan untuk kegunaan selain untuk menghantarkan arus. ER artinya filler metal yang berfungsi sebagai elektroda las busur atau sebagai welding rod untuk las oksiasetilin. EW artinya elektroda tungsten atau tidak terumpan. B artinya bracing filler metal. RB artinya filler metal yang digunakan sebagai welding rod atau bracing filler metal. RG merupakan welding rod yang dipakai pada proses pengelasan oksiasetilin saja. F merupakan singkatan dari flux pada proses pengelasan SAW. Sedangkan IN merupakan singkatan dari consumable insert. Contoh kode untuk filler rod untuk bracing ya, ini contohnya adalah RBCUZN atau bronze rod. R merupakan rod atau bahan tambah, B adalah bracing, CU adalah copper atau tembaga, dan ZN adalah seng. Sesuai standar AWS, RBCUZN terdiri dari 60% tembaga dan 40% seng. Ada yang sudah diselimuti flux dan ada yang belum. Kombinasi lain adalah seperti perak tembaga, tembaga fosfor, aluminium silikon, dan nikel krom. Khusus untuk pengelasan, bahan tambah disesuaikan dengan bahan dasar karena diharapkan bahan tambah tersebut padu dengan bahan dasar, termasuk kekuatan tarik harus diperhatikan. Contohnya ER70S strap 6. E adalah elektroda, R adalah rod atau bahan tambah. 70 merupakan kekuatan tarik, yaitu 70.000 pound square inch. 6 merupakan level antioksidan untuk menghambat korosi, sedangkan S adalah solid.